Meski sudah tersingkir di babak 16 besar Piala Asia, namun perjuangan timnas Indonesia layak mendapatkan apresiasi karena fase 16 besar adalah prestasi terbaik timnas di ajang 4 tahunan tersebut. Maka tak heran jika para pemain Indonesia langsung menjadi sasaran untuk diwawancarai. Para jurnalis kebanyakan penasaran bagaimana perasaan mereka usai menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Salah satu jurnalis itu ternyata ada yang berasal dari Malaysia, dan dia mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Shane Patinama. Lantas bagaimana isi dari wawancara tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam ajang Piala Asia kali ini, Patinama menjadi salah satu pemain yang sering mendapatkan sorotan. Itu terjadi setelah pemain berusia 25 tahun tersebut jarang mendapatkan menit bermain dari Shin Tae-yong. Sesuatu yang cukup masuk akal, karena Patinama dianggap telat bergabung dengan timnas usai menemani ibunya yang tengah sakit di Belanda. Shin Tae-yong kemudian mempercayakan posisi bek kiri kepada Pratama Arhan. Pemain kelahiran Blora tersebut akhirnya mampu tampil solid dalam 3 pertandingan yang dijalani oleh Indonesia di babak fase grup. Pada babak 16 besar, Shin Tae-yong akhirnya memberikan kesempatan bermain kepada Patinama. Sesuatu yang pastinya disambut dengan baik karena dirinya akhirnya bisa merasakan debut di ajang Piala Asia. Namun sayang, dalam debut Patinama di Piala Asia, ia harus menerima kenyataan saat Indonesia dilumat Australia dengan skor 4-0. Hasil yang sekaligus membuat Indonesia gagal lolos ke babak selanjutnya. Meski gagal, namun Patinama tetap dinilai sebagai pahlawan. Ia bersama pemain timnas yang lain sudah dianggap sebagai bagian dari sejarah Indonesia karena berhasil meloloskan timnas ke babak 16 besar. Mantan pemain Viking itu kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan media. Dan media tersebut ternyata berasal dari Malaysia, negara yang notabene adalah tetangga dari Indonesia. Tapi secara spontan, Patinama mendapatkan pertanyaan yang membuat dirinya terkejut, yakni soal pemain warisan yang mungkin maksudnya adalah pemain naturalisasi. Patinama yang mendapat pertanyaan seperti itu terlihat kurang senang dengan pertanyaan tersebut. Wajar jika Patinama kurang senang, karena menurutnya jurnalis yang memberikan pertanyaan masih menganggap dirinya sebagai orang asing, bukan orang Indonesia. Heritage player in the national team. To have more what? Heritage player. What is it? Heritage player means like Indonesia plus player just like you in the team, so that can speed up the process and make the Indonesia team stronger. No, of course we just want to be we want the team to be stronger, of course. But the team is already really good now, and if we train a lot and play these games like this, and this is what I said, the how we play our games normally, then we will go higher. So we just see, but the most important thing is that we just did a good job now, and we should build on this now, and we can only go step by step up. Build the momentum from here. Yes, exactly. That's the most important. Bukti ketulusan Patinama. Jurnalis Malaysia tampaknya harus diperlihatkan saat momen kelolosan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Saat itu, Patinama menjadi salah satu sosok yang sangat senang mendengar negaranya maju ke babak selanjutnya. Momen itu tampaknya sudah cukup sebagai bukti jika Patinama adalah pemain yang sangat tulus untuk membela timnas Indonesia. Yes! Come on! Malaysia lebih banyak pemain naturalisasi. Sebelum menilai Patinama sebagai orang asing di timnas Indonesia, jurnalis Malaysia tadi seharusnya juga mengaca tentang kondisi timnasnya saat ini. Karena ternyata Malaysia juga memiliki banyak pemain naturalisasi. Bahkan pemain naturalisasi di Malaysia bukanlah pemain keturunan, melainkan orang asing yang sudah lama bermain di Liga Malaysia. Pemain-pemain tersebut contohnya adalah Paulo Joshua hingga Romel Morales.
Malaysia sering meniru cara Indonesia. Sebelum wawancara yang dialami oleh Patinama, Malaysia adalah sebuah negara yang sering meniru timnas Indonesia. Contohnya adalah meniru pelatih yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, di mana saat PSSI merekrut Shin Tae-yong, Malaysia tak mau kalah dengan mendatangkan Kim Panggon yang sama-sama berasal dari Korea Selatan. Kini saat Indonesia terus mencari pemain keturunan, Malaysia juga begitu. Bedanya, negeri jiran tersebut memilih pemain asing tanpa ada darah keturunan sama sekali. Jadi itulah saat Patinama dianggap sebagai pemain asing Indonesia oleh salah satu jurnalis Malaysia. Momen yang sempat membuat Patinama bingung karena tidak mengerti dengan maksud jurnalis tersebut.